dalam pandangan Al-Quran dan hadis. Kesatuan kaum muslimin tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh saling mencaci, menghina satu sama yang lain, tidak boleh. Ya, karena kalau kaum muslimin saja dia saling mencaci antara kaum muslimin, maka jatuh dari pandangan Allah. Siapa yang rugi? Kita sebagai kaum muslimin. Jadi kita walaupun seorang yang aktif dalam organisasi, mohon maaf, NU, aktif, Masya Allah, sesuai dengan arahannya, maka dia akan menjalankan sesuai dengan Quran dan hadis. Begitu juga Muhammadiyah yang punya pandangan lain daripada NU, tapi sama, intinya Al-Quran dan hadis, dan mencari ridha Allah. Dan yang lainnya banyak sekali organisasi di Indonesia ini, paham-paham yang berbeda dalam masalah fikih. Bukan ini, ya, wala tafarraqu, bukan masalah furuk, ya, jangan bercerai-berai, bukan masalah furuk. Karena masalah furuk itu adalah masalah ikhtilafiyah. Kenapa ada ikhtilafiyah? Karena adanya sifat manusia yang Allah ciptakan berbeda-beda. Kemampuan manusia pun berbeda-beda. Disitulah ada perbedaan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara orang sholat yang sehat dan orang yang sakit pun beda. Intinya kita harus menyatu. Jangan merasa kelompok kita lah yang paling benar. Dakwah ini milik kaum muslimin seluruhnya, bukan hanya jamaah tabligh. Dakwah ini milik kaum muslimin, bukan hanya kelompok atau Wahabi yang dikenal atau Salafi, bukan NU, bukan Muhammadiyah saja, tapi semua kaum muslimin punya tugas dakwah. Dan dakwah hanya mengajak kepada Allah, bukan kepada golongan. Ingat, mengajak kepada Allah. Dan cara mengajak manusia kepada Allah itu berbeda-beda. Ada yang dia datangi rumahnya karena dia nggak orang Islam, nggak pernah sholat, diajak untuk sholat, itu dakwah. Ada yang dia mengajak melalui mimbar, apa itu bukan dakwah? Dakwah yang bersifat ajakan itu dakwah. Ada yang melalui speaker, azan, itu dakwah bukan? Dakwah, ya, mengajak manusia melalui mimbar kah, melalui mic kah, walaupun sendirian, nggak ada orang depannya, tapi itu namanya dakwah. Dia yakin didengar oleh orang dengan pakai mic, melalui radio, melalui YouTube, bikin video, itu adalah dakwah. Nah, kalau kita ikut organisasi, ya mungkin kita akan diatur cara dakwahnya, ya seperti Hidayatullah, dai-nya dikirim ke pelosok-pelosok untuk membentuk suatu pondok pesantren, sarana belajar mengajar Al-Quran. Dan di situ pun dilatih untuk menjadi dai dan lain sebagainya. Ada tertib dan aturannya. Begitu juga cara dakwahnya Muhammadiyah, begitu juga cara dakwahnya FPI, NU dan yang lainnya. Itu ada tata caranya sendiri masing-masing, tapi intinya sama, mengajak manusia kepada Allah. Begitu juga jamaah tabligh, dia memiliki aturan cara dakwahnya dengan itikaf di masjid 3 hari atau 40 hari atau 4 bulan keliling ke masjid, dari masjid ke masjid lain, untuk mengajak manusia dengan cara itu. Intinya sama tidak? Insya Allah semua sama. Ulama-ulama kita
membentuk suatu organisasi, membentuk suatu kelompok, membentuk suatu jamaah, itu untuk mempermudah kita. Di mana kita mampu, cara dakwah seperti apa yang kita mau. Jangan sampai kita bukan ulama menyesatkan ulama.